teman-teman, ketemu lagi dengan aku dalam channel Aku Historia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak kapan hari Sumpah Pemuda itu? Semua bermula ketika pada 17 September 1901, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan politik etis. Politik etis ini memiliki 3 program, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Salah satu programnya, yaitu edukasi, berdampak besar terhadap sejarah Indonesia dengan melahirkan golongan-golongan terpelajar yang nantinya memperjuangkan Indonesia dengan mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Organisasi tersebut contohnya ada Budi Utomo, Indisi Partai, Sarekat Islam, Perlindungan Indonesia, PNI, dan lain-lain. Lewat organisasi-organisasi ini, mereka berjuang dengan tujuan akhirnya, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, kaum muda Indonesia juga tidak mau kalah. Mereka mendirikan organisasi pemudanya sendiri. Antara lain ada Jong Java, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Sumatera Nambon, Jong Slametan Bon, Jong Celebes, dan lain-lain. Salah satu ciri organisasi pemuda ini adalah mereka menggunakan kata Jong di depannya, yang berarti pemuda. Seperti yang dapat dilihat dari namanya, organisasi pemuda ini masih bersifat kedaerahan, yaitu mereka hanya memperjuangkan pelajar atau kaum muda dari daerahnya sendiri-sendiri. Namun, mereka menyadari kalau mereka hanya memperjuangkan daerahnya sendiri-sendiri, maka cita-cita untuk Indonesia merdeka hanya akan menjadi isapan jempol belaka, tidak akan pernah terwujud. Untuk itu, diperlukan sebuah organisasi tunggal yang menyatukan semua organisasi pemuda yang ada. Mereka berkumpul untuk pertama kalinya pada 15 Desember 1925 di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari berbagai organisasi seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera Nambon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, mereka membahas tentang rencana untuk diadakannya Kongres Pemuda. Mereka juga membentuk komite atau panitia Kongres Pemuda pertama yang dipimpin oleh Tabrani. Kongres Pemuda yang pertama akhirnya dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Kongres ini diketuai oleh M. Tabrani dan bertujuan untuk mencapai sebuah perkumpulan pemuda tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral serta memantapkan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Dalam pertemuan ini, terdapat pembicara-pembicara yang membahas tentang gagasan persatuan. Pembicara pertama yaitu Sumarto membahas tentang gagasan persatuan Indonesia. Pembicara kedua, Bahadir Johan, membahas tentang kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Pembicara ketiga, Nona Adam, membicarakan tentang kedudukan kaum wanita. Pembicara keempat, Cekso Dipuro, membicarakan tentang Rapa Nunu. Dan pembicara kelima, Paul Pinontoan, berbicara tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional. Dan terakhir, Muhammad Yamin berbicara tentang kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Dalam kongres pertama ini, Muhammad Yamin juga berbicara tentang pentingnya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan ada 2 bahasa yang memungkinkan untuk menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa karena digunakan oleh mayoritas orang Indonesia, dan bahasa Melayu. Pada akhirnya terpilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Melayu ini akan menjadi inti dari bahasa persatuan dan akan diperkaya dengan bahasa-bahasa dari wilayah Indonesia lainnya. Setelah Kongres Pemuda yang pertama usai dilaksanakan, pemuda Indonesia tidak lantas duduk diam saja. Mereka mengadakan pertemuan demi pertemuan
untuk terbentuknya organisasi pemuda yang tunggal. Pertemuan pertama dilaksanakan pada 15 Agustus 1926 di Jakarta, yang dihadiri perwakilan dari Chong Java, Chong Sumatera Bon, Chong Sameatan Bon, Sekar Rukun, Chong Batak, Chong Celebes, Chong Ambon, dan Komite Kongres Pemuda pertama. Dalam pertemuan ini diusulkan untuk dibentuknya badan tetap untuk keperluan Persatuan Indonesia. Dan hasilnya, pada 31 Agustus 1926 disahkan anggaran dasar untuk suatu perkumpulan atau organisasi pemuda yang baru, yang kemudian diberi nama Chong Indonesia. Pada September 1926 di Jakarta, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh para mahasiswa Sofia dan Sekolah Tinggi Hukum. Pertemuan ini menghasilkan terbentuknya organisasi yang diberi nama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI ini bertujuan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka dengan kegiatannya yaitu gerakan pemuda, sosial, dan politik. PPPI ini diketuai oleh Sugondo Joyopuspito dengan tokohnya antara lain Muhyamin, Abdullah Sigit, Suwiryo, Sumitro Reksodiputro, Akagani, Sunarko, Amir Syarifuddin, dan Sumana. PPPI ini sering berkumpul di Gedung Indonesia Purwo yang terletak di Jalan Kramat Raya nomor 106 Weltevreden. Pertemuan ketiga diadakan pada 20 Februari 1927 di Bandung. Pertemuan ini digagas oleh Algemene Study Club dengan hasil yaitu didirikannya organisasi pemuda yang diberi nama Chong Indonesia. Chong Indonesia ini merupakan organisasi yang memiliki asas kebangsaan atau nasionalisme. Tokohnya antara lain Sultan Syahrir, Suwiryo, Halim, Moh Tamzil, Yusuf Padi, dan Otokusumo. Pada 28 Desember 1927 di Bandung, Chong Indonesia mengadakan kongresnya yang pertama. Dari kongres ini didapatkan hasil yang pertama, menetapkan nama Chong Indonesia yang kemudian diganti dengan Pemuda Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar organisasi Pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI untuk dibentuknya fusi semua organisasi-organisasi lainnya yang berasaskan kebangsaan. Disepakatilah untuk diadakannya Kongres Pemuda yang kedua. Pada pertemuan Juni 1928, dibentuklah Panitia Kongres Pemuda kedua yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres Pemuda kedua ini dihadiri lebih dari 750 orang yang merupakan perwakilan dari semua organisasi pemuda dan mahasiswa serta berbagai organisasi dan partai yang sudah ada. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan Volksraad dan pemerintah Hindia Belanda. Rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928 pada pukul 19.30 sampai 23.30 di Gedung Katolike Jonggaringinbon, Waterloo Plain, Batavia. Rapat pertama ini membahas tentang pentingnya persatuan dan kebangsaan Indonesia. Pada rapat pertama ini, Muhyamin mengemukakan ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan bangsa, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928 pada pukul 8 sampai 12 di Gedung OOS Java Bioskop, Koningsplein, Batavia. Rapat kedua ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dengan tokoh pembicaranya yaitu Nona Purnama Wulan dan Sarmidi Mangunsaktara. Pembicara pada rapat kedua ini mengungkapkan harus adanya keseimbangan antara pendidikan anak di sekolah dan di rumah, serta pentingnya anak harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga merupakan rapat puncak, dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 pada pukul 17.30 sampai 20
di Gedung Indonesia Blok, Jalan Kramat Raya nomor 106 Batavia, yang nantinya menjadi Museum Sumpah Pemuda. Pada rapat ketiga ini membahas tentang pentingnya persatuan dan kehidupan yang demokratis dan patriotis, serta gerakan kepanduan. Pada saat istirahat sholat maghrib, Wage Rudolf Supratman memainkan lagu yang berjudul Indonesia Raya secara instrumental dengan biola. Lagu Indonesia Raya dimainkan secara instrumental karena peserta yang hadir juga berasal dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga ditakutkan lirik dari Indonesia Raya ini akan menyebabkannya dilarang untuk dimainkan. Pada puncak kongres diikrarkan sumpah yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang naskahnya dirumuskan oleh Muhammad. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah Kongres Pemuda kedua berakhir, masih diadakan pertemuan-pertemuan lagi. Hal ini dikarenakan organisasi fusi atau organisasi tunggal yang menyatukan organisasi pemuda yang ada masih belum terbentuk. Pertemuan pertama dilaksanakan pada 24 April dan 25 Mei 1929 di Gedung Indonesia Blok. Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatera Ambon, Pemuda Indonesia, dan lain-lain. Dari pertemuan ini disepakati untuk dibentuknya organisasi fusi dari semua organisasi pemuda yang ada, yang berdasarkan pada kebangsaan Indonesia. Dibentuklah Komisi Besar Indonesia Muda, yang ketuanya yaitu Kuncoro Purbo Pranoto, wakilnya Muhyamin, Sekretaris 1 Joso Padi, Sekretaris 2 Syahrial, Bendahara 1 Asad, Bendahara 2 Suwajib Prawiro Harjo, Administrasi 1 Akagani, Administrasi 2 Muhammad Tamzil, dan pembantu GR Panto dan Suryadi. Komisi Besar Indonesia Muda kemudian mengadakan kongresnya pada 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931 di Gedung Habib Rojo, Surakarta. Kongres ini menghasilkan organisasi pemuda yang merupakan hasil fusi dari semua organisasi pemuda yang ada. Organisasi ini kemudian diberi nama Indonesia Muda. Nah, teman-teman, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Kalau ada pertanyaan, sampaikan dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Bye-bye.